Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Septar Hadian. Saya adalah dosen di IKIP Budi Utomo Malang, Prodi Pendidikan Sejarah dan Sosiologi. Kali ini saya akan mereview tentang rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah Sejarah Nasional Indonesia yang kedua. Pada RPS kali ini saya akan menampilkan CPL Prodi atau capaian pembelajaran Prodi, di mana bisa disimak bersama CPL Prodinya. Kemudian ada CPMK, capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah, dan deskripsi singkat mata kuliah. Mata kuliah ini membahas tentang sejarah nasional Indonesia dimulai sejak masuk dan berkembangnya agama Islam di Nusantara hingga politik pintu terbuka Belanda di Indonesia. Kemudian bahan kajian atau pokok bahasan dalam mata kuliah SNI 2 ini meliputi masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara, kemudian kerajaan bercorak Islam di Nusantara, kemudian kedatangan Belanda di Nusantara, VOC di Nusantara, Prancis di Indonesia yang diwakili oleh Daendels, kemudian masa pemerintahan Inggris di Nusantara hingga tanam paksa. Referensi utama dari mata kuliah ini ada dua buku yang saya gunakan, yakni buku Pengantar Sejarah Indonesia Baru dari Emporium sampai Imperium yang ditulis oleh Pak Sartono Kartodirjo. Kemudian ada buku Reclave dengan judul Sejarah Indonesia Modern 1200 hingga 2004. Pendukungnya ada buku Sejarah Nasional Indonesia Jilid 2 dan sampai 4 yang ditulis oleh Puspo Negoro. Media pembelajaran yang saya gunakan ada PowerPoint, kemudian ada Bandicam yang digunakan untuk merekam pembelajaran saya, serta ada sosial media yakni YouTube yang saya gunakan untuk mengunggah eh, proses pembelajaran saya. Mata kuliah prasyarat dari SNI 2 ini adalah lulus Sejarah Nasional Indonesia yang pertama. Baik, kita lanjutkan. Eh, nah, pada pertemuan yang pertama itu dilakukan kontrak kuliah, di mana kontrak kuliah ini adalah proses kesepakatan antara mahasiswa dan dosen tentang materi-materi apa saja yang akan disampaikan selama satu semester ke depan, hingga nanti ada proses penilaian, ya, proses penilaian. Nah, dalam pertemuan pertama hingga pertemuan menjelang ujian akhir semester, saya selalu memberikan tugas atau menjelaskan secara umum mengenai bahan kajian, kemudian mahasiswa bisa bertanya mengenai bahan kajian yang belum dipahami, dan dosen menjelaskan materi pembelajaran melalui platform media sosial YouTube. Kemudian dosen memberikan tugas pada mahasiswa dan masing-masing individu menyelesaikan tugas dengan berkomentar di kolom komentar yang ada di YouTube. Dosen melakukan evaluasi dengan memberikan komentar di jawaban setiap individu. Dan jadi proses penilaian yang saya lakukan itu adalah proses penilaian secara individu dan kelompok, dimana setelah UTS itu biasanya saya membentuk kelompok-kelompok kecil untuk berdiskusi mengenai materi-materi yang sudah saya share. Nah, bagaimana proses pembelajaran saya? Kita akan simak videonya di tayangan berikutnya. Saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septa Rahadian. Saya adalah pengampu dari mata kuliah SNI 2. Nah, pada mata kuliah SNI 2 ini kita akan membahas periodisasi antara tahun 1300 hingga 1900, di mana 1300 itu dimulai dengan proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Nusantara.
hingga nanti pada tahun 1900 itu ada politik pintu terbuka atau undang-undang agraria, di mana nanti itu mencerminkan bagaimana munculnya pemikiran liberal di Belanda yang nanti akan berdampak kepada munculnya semangat nasionalisme atau semangat kebangsaan. Nah, seperti yang kalian perhatikan, ini adalah makam dari Fatimah binti Maimun yang terletak di Desa Leran di Gresik, Jawa Timur. Dimana di awal video tadi itu ada pantai, dimana pantai itu adalah pantai pesisir utara Pulau Jawa, yakni di Desa Leran, Gresik. Menariknya bahwa ternyata masuk dan berkembangnya agama Islam di Nusantara itu tidak lepas dari pengaruh saudagar-saudagar baik yang berasal dari Arab, Gujarat, atau Benggala. Nah, 3 teori ini nanti yang sangat memberikan pengaruh terhadap bagaimana agama Islam itu bisa berkembang di Nusantara. Nah, seperti yang kalian lihat ini adalah pesisir pantai utara dari Desa Leran yang berada di Gresik. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya. So, jangan kemana-mana. Tetap stay tune di channel Pak Septa. Check this out. Baik, sejarah nasional Indonesia yang kedua. Di pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang masuknya Islam ke Indonesia atau masuknya Islam ke Nusantara. Ada beberapa pandangan, ada beberapa pendapat mengenai bagaimana Islam itu bisa masuk di Nusantara. Baik, yang pertama, Islam masuk ke Indonesia ya sejak abad ke-7 ya, singgah di Sriwijaya, kemudian melanjutkan perkembangannya pada abad ke-13. Jadi masuk ke Indonesia itu pada abad ke-7, kemudian singgah di Sriwijaya dan melanjutkan perkembangannya pada abad ke-13. Nah, Islam pertama di Indonesia itu berasal dari Arab. Ya. Kenapa kok Arab? Ada bukti yang bisa kita jadikan pedoman, yakni bukti yang dikemukakan oleh Tashi yang menggambarkan bahwa pedagang-pedagang Arab yang ada di Indonesia itu sejak abad ke-7. Jadi Tashi ini menuliskan bahwa sejak abad ke-7 itu banyak sekali pedagang-pedagang dari Arab yang lalu lalang di Nusantara. Nah, kemudian menurut Snok Hurgrunyo, Islam di Indonesia itu berasal dari Gujarat. Jadi ada beberapa teori, teman-teman semua. Yang pertama, Islam di Nusantara ini ada yang menurut Tashi itu berasal dari Arab. Menurut Snok Hurgrunyo, itu Islam di Indonesia berasal dari Gujarat dengan indikasi yang pertama, unsur-unsur Islam di Indonesia itu memiliki kesamaan dengan unsur-unsur Islam di Gujarat. Misalnya, dari cerita nabi-nabi serta aliran Salafiyah. Kemudian yang kedua, kenapa kok menurut Snok Hurgrunyo Islam di Indonesia itu berasal dari Gujarat? Adanya bukti dari nisan kubur dari Malik Al-Saleh dan Maulana Malik Ibrahim yang membuktikan bahwa nisan kubur tersebut itu berasal dari Kembe. Nah, Kembe ini di mana? Kembe ini adalah salah satu kota pelabuhan yang berada di India. Nah, hal ini membuktikan jika nisan tersebut adalah sebagai bahan perdagangan. Jadi nisan kubur yang ada di Gresik miliknya Malik Al-Saleh serta Maulana Malik Ibrahim yang juga berada di Gresik, nisan kuburnya bisa kita lihat sekarang di Gresik, itu ternyata berasal dari Kembe, nisan kuburnya di India. Nah, ini membuktikan bahwa sudah ada perdagangan antara India, yakni Gujarat itu, dengan Nusantara. Nah,
Sedangkan menurut Fatimi, ini pendapat atau teori yang ketiga, Islam di Indonesia itu berasal dari Benggala. Nah, apa yang menjadikan Fatimi itu menyatakan jika Islam di Indonesia ini berasal dari Benggala? Ada aliran tasawuf yang berkembang di Indonesia yang sama dengan yang ada di Benggala. Kemudian berita yang dibawa oleh Tome Pires, yakni menyatakan bahwa pada abad ke-11 di tanah Jawa itu sudah ada penyebar Islam, yakni Fatimah binti Maimun. Nah, timbul pertanyaan, siapakah Fatimah binti Maimun tersebut? Baik, nanti silakan teman-teman jawab di kolom komentar ya. Jadi siapakah Fatimah binti Maimun itu? Untuk membuktikan kebenaran teori Islam yang masuk ke Nusantara. Nah, yang membawa Islam ke Nusantara itu yang pertama adalah kaum pedagang. Nah, ada bukti yang menguatkan bahwa kaum pedagang inilah yang membawa Islam ke Nusantara. Yang pertama adalah di dalam konsep Islam, setiap Muslim adalah pendakwah. Jadi ada tokoh misi. Kemudian yang berikut, yang kedua, tidak ada satu pusat yang mengatur penyebaran agama Islam. Jadi ajaran Islam itu menyebar begitu saja. Nah, kemudian yang ketiga itu di dalam Islam tidak dikenal adanya kasta. Yang keempat, di dalam Islam, dalam berkomunikasi dengan Tuhan tidak perlu melakukan hal yang bermacam-macam atau ritual-ritual. Nah, yang kelima, ketika sudah muncul komunitas pedagang, maka pedagang tersebut mendatangkan para mubalik sebagai satu cara untuk melegitimasi komunitas tersebut. Jadi ini adalah bukti bahwa Islam itu dibawa oleh kaum pedagang di Nusantara, meskipun ini masih perlu kita lakukan penelitian lebih lanjut ya. Ini dari hasil beberapa literatur yang saya baca. Baik, kita lanjutkan. Nah, siapakah yang menyebarkan ajaran Islam di Nusantara? Yang kedua itu ternyata orang Indonesia sendiri. Nah, pada abad ke-16 banyak orang Indonesia yang mereka itu pergi ke Arab sebagai pelaut. Jadi mereka itu pada abad ke-16, orang Indonesia pada abad ke-16 itu mereka sudah banyak yang pergi ke laut, diantaranya ke Mesir dan Madagaskar. Sehingga ketika mereka mengenal Islam dengan adanya suatu yang baru, jadi Islam itu adalah sesuatu hal yang baru, mereka menyebarkan Islam itu di daerah tersebut ketika kembali ke Indonesia. Nah, bukti kedua kalau orang Indonesia sendiri, ini masih berupa hipotesis ya teman-teman. Sejak masa kerajaan Sriwijaya, bangsa kita itu dikenal sebagai bangsa yang suka melaut. Nah, jadi ada lagu yang sering kita nyanyikan ketika masih di taman kanak-kanak bahwa nenek moyangku seorang pelaut. Nah, ini membuktikan bahwa orang Indonesia itu adalah orang yang gemar traveling, orang yang gemar adventure. Nah, kemudian yang ketiga, adanya keunggulan teknologi dalam pembuatan galangan kapal. Nah, ini membuktikan bahwa negara kita atau Nusantara pada saat itu sudah sangat canggih dalam mengembangkan teknologi, terutama teknologi perkapalan, terutama kapal layar. Nah, yang keempat itu memunculkan mubalik yang berasal dari tanah Indonesia sendiri.
Nah, yang ketiga, siapakah yang menyebarkan ajaran Islam di Nusantara? Ada orang laut. Jadi seperti nelayan, pengangkut, pedagang, itu adalah orang yang menyebabkan kota di pesisir Pulau Jawa dan Sumatera, khususnya di pesisir utara Pulau Jawa dan di pesisir timur Pulau Sumatera, itu banyak sekali aktivitas perdagangan. Jadi kota pesisir ini karena kondisinya sudah ramai, ada aktivitas perdagangan di situ, mereka mudah untuk menerima budaya yang berasal dari luar. Nah, kita lanjutkan. Apa saja saluran yang dipakai oleh pembawa atau penyebar ajaran Islam di Nusantara? Nah, saluran yang pertama itu adalah perdagangan. Jadi konsep sederhana dari perdagangan itu ketika kapal singgah, jadi ada anak buah kapal yang turun untuk berjualan di daerah pedalaman. Dengan konsep setiap muslim tadi pendakwah, maka dengan demikian terjadilah proses penyebaran agama Islam tersebut. Jadi sambil berdagang juga sambil berdakwah. Kemudian yang kedua, perkawinan. Nah, dengan menikah maka akan terjadi perubahan status sosial di masyarakat. Jadi kalau dia menikah, mungkin karena Islam tidak mengenal kasta pada masa itu, ya kan, maka dia akan terbebas dari istilahnya upeti-upeti atau pajak-pajak yang dibebankan kepada kasta-kasta tertentu. Maka dia akan menjadi status sosial yang baru. Dia menikah dengan orang Islam, maka status sosialnya akan berubah seperti itu. Nah, sarana yang ketiga itu sarana pendidikan. Kalau pada masa Hindu-Buddha itu guru rakyat dan guru istana itu merupakan oposisi. Di guru rakyat dan guru istana itu tidak sama. Dan dalam Islam, maka guru rakyatlah yang mendapat pengaruh Islam terlebih dahulu. Nah, ini dilakukan oleh pesantren-pesantren. Ya, jadi pesantren itu menciptakan kader-kader untuk penerus dakwah. Jadi mereka mendirikan pesantren itu untuk penyebaran atau mengkader agar dakwah tersebut tidak terputus hingga di situ. Jadi nanti mereka itu murid-muridnya akan kembali pulang ke daerah asal dan akan menjadi pendakwah juga, seperti itu. Nah, yang keempat itu tasawuf. Tasawuf itu adalah bagaimana kita itu bisa mendekatkan diri dengan Sang Pencipta. Nah, ide itu merupakan konsep yang sejalan dengan alam pikir orang Indonesia. Coba kalian perhatikan bahwa warga plus 62 itu lebih suka hal-hal yang berbau-bau klinik ketimbang hal-hal yang berbau logika. Nah, ini menunjukkan bahwa konsep tasawuf itu merupakan hal yang sangat selaras dengan pemikiran warga atau orang Nusantara pada masa itu. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, yang kelima itu melalui seni budaya. Ada dua jenis atau dua cara yang dilakukan melalui seni budaya. Yang pertama adalah heterodoks dan yang kedua adalah ortodoks. Heterodoks itu artinya Islam disebar luaskan dengan perkembangan budaya yang ada. Jadi tokohnya adalah
Sunan Kalijaga. Jadi Sunan Kalijaga itu dalam berdakwah selalu menggunakan saluran wayang untuk berdakwah, karena pada masa itu yang dekat dengan budaya itu adalah budaya Hindu-Buddha. Nah, yang kedua itu ortodoks. Ortodoks ini artinya Islam itu diajarkan dengan apa adanya. Jadi ketika ada pendakwah yang menggunakan aliran ortodoks ini, maka apa yang dikatakan salah ya salah. Misal tidak boleh bernyanyi misal, nah, maka itu tidak boleh, tidak diperbolehkan. Jadi Islam diajarkan dengan apa adanya sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Nah, kalau yang heterodoks itu masih dicampur, dimix dengan perkembangan budaya yang ada. Yang keenam itu seni sastra. Ya, munculnya suluk, munculnya takaful, ya, itu merupakan salah satu sarana dalam proses penyebaran Islam di Nusantara. Salah satunya yang bisa kita lihat itu misalnya suluk Sunan Bonang, suluk Sunan Giri. Nah, seperti itu. Baik, di slide terakhir ini kita membahas tentang serba-serbi Islam di Nusantara. Di dua daerah yang proses islamisasinya itu dilaksanakan oleh pengusaha itu adalah wilayah Aceh Utara dan Minangkabau. Kemudian jaring Islam agamis orang saleh dari pesisir itu masuk ke pedalaman, kemudian dibarengi dengan pesantren di pedalaman, karena yang pertama, pesantren itu tidak pernah didirikan oleh raja, dan yang kedua, pesantren itu bukan bagian dari kolonialisme. Nah, sistem pendidikan Mandala itu adalah yang pertama, dibangun jauh dari pinggiran kota, kemudian hubungan seperti anak bapak, dan yang ketiga adanya kontak antar pesantren. Jadi Mandala itu seperti itu konsep Mandala. Jadi kalau dalam ajaran Hindu-Buddha pun ada konsep Mandala. Jadi Mandala itu dibangun jauh di pinggiran kota. Biasanya dia diletakkan bangunan suci di situ memang. Nah, kalau dalam konsep Islam, pesantren itu dibangun jauh dari pinggiran kota, dan hubungan antara santri dengan ustadznya itu seperti anak bapak, bukan seperti guru dan murid ya. Dia lebih kedekatan emosionalnya lebih erat, dan antar pesantren itu saling memiliki interaksi, saling berkomunikasi. Baik, saya kira itu dulu yang bisa Bapak sampaikan dalam pertemuan yang kedua ini mengenai proses masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara. Masih banyak hal yang perlu kita bahas mengenai proses masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara. Silakan dijawab pertanyaan Bapak tadi, siapakah Siti Fatimah binti Maimun? Nah, silakan tuliskan di kolom komentar sebagai bukti jika kalian sudah mengikuti perkuliahan pada hari ini. Sampai bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.